Nama saya Nada Bilarkanti dengan NIM 241310197. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya dakwah Islam ke Nusantara. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa penyebaran Islam di Nusantara bukanlah hal yang terjadi secara tiba-tiba. Proses ini berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan peran para ulama serta pedagang muslim. Dakwah Islam menyebar perlahan, menyesuaikan diri dengan budaya lokal, hingga akhirnya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk menjelaskan proses ini, saya akan memfokuskan pada 3 teori utama, teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Baiklah, yang pertama, teori Gujarat atau India. Teori Gujarat merupakan teori yang paling banyak dikemukakan dalam literatur barat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Snok, Hungonje, dan Tijnapel, dua orientalis asal Belanda yang berpendapat bahwa Islam tidak datang langsung dari Arab, melainkan dari Gujarat dan Malabar di pesisir barat India sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut mereka, para pedagang muslim dari wilayah tersebut setelah mengislamkan daerahnya melanjutkan perjalanan dagang ke Nusantara. Pendapat ini didukung oleh bukti arkeologis, yaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh atau raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang wafat tahun 1297 Masehi, memiliki corak dan bentuk identik dengan nisan-nisan Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dan Gujarat sudah terjalin jauh sebelum Islam datang. Kota-kota seperti Cambay dan Cawicot adalah pusat transit penting bagi pedagang menuju Asia Tenggara. Namun, teori ini mendapatkan kritik keras dari sejarawan Indonesia. Salah satunya Buya Hamka yang menilai teori ini berlebihan dan menegaskan bahwa Gujarat hanya menjadi tempat transit bagi pedagang Arab yang merupakan penyebar utama. Meskipun demikian, teori Gujarat tetap menjadi penjelasan penting tentang peran pedagang muslim India dalam proses dakwah melalui interaksi ekonomi dan sosial di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Paria, Pasai, Malaka, dan Gresik. Yang kedua, ada teori Arab atau Mekah. Berbeda dengan teori Gujarat, teori Arab berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Arab atau Mekah tanpa perantara dan banyak didukung oleh ulama serta sejarawan muslim Indonesia, termasuk Buya Hamka dan Ziumardi Azra. Menurut teori ini, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, yakni pada masa Khilafah Rashidah. Dasar utama teori ini adalah catatan-catatan sejarah dari sumber Tiongkok, khususnya dinasti Tang, yang menyebutkan pada tahun 674 Masehi sudah terdapat perkampungan pedagang Arab di pesisir barat Sumatera disebut Pose. Ini menunjukkan kontak langsung yang terjadi jauh sebelum berdirinya Samudra Pasai. Pendukung teori Arab juga menyoroti fakta bahwa ajaran Islam di Indonesia menggunakan istilah dan tata cara yang bersumber langsung dari tradisi Arab atau seperti sholat, zakat, dan haji, serta dominannya mazhab Syafi'i yang juga dianut di Arab bagian selatan, Yaman, dan Hadramaut. Para pedagang dari Hadramaut ini diyakini berperan besar sebagai pendakwah dan guru agama. Hubungan spiritual dan intelektual antara Nusantara dan Arab juga diklaim sudah terjalin sejak masa awal. Dengan demikian, teori Arab menekankan aspek dakwah dan spiritualitas yang damai dan bertahap, menjadikannya cepat menyatu dengan budaya lokal. Yang ketiga, ada teori Persia atau Iran. Teori Persia dikemukakan oleh sejarawan Hussein Dijajadiningrat dan berusaha menelusuri jejak pengaruh budaya dan keagamaan Persia. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Nusantara melalui pengaruh bangsa Persia atau Iran sekitar abad 13 Masehi, dibawa oleh ulama dan pedagang dari wilayah tersebut. Argumentasi utama teori ini adalah adanya kesamaan tradisi keagamaan seperti tradisi tabut atau tabuik di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya Sayyidina Husain bin Ali atau ritual khas Persia atau Syiah. Serta
serta kemiripan pada bentuk kaligrafi dan arsitektur makam. Selain itu, ajaran tasawuf atau sufisme yang kuat pada Islam awal di Nusantara memiliki akar yang kuat dalam tradisi Persia. Melalui tokoh-tokoh seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Ghazali, para pedagang Persia ini menyebarkan Islam dengan pendekatan sufistik yang lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Meskipun mayoritas Muslim di Nusantara menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Syafi'i, pengaruh budaya dan spiritual Persia tetap terasa. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya Islam juga melalui jalur kebudayaan dan spiritualitas yang menghasilkan karakter Islam yang moderat, toleran, dan terbuka terhadap budaya lokal. Kesimpulan dari teori-teori yang telah saya bahas dari ketiga teori Gujarat, Arab, dan Persia dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Nusantara merupakan proses multi-jalur dan multinasional yang berlangsung secara damai. Setiap teori memberikan kontribusi penjelasan yang saling melengkapi. Islam menyebar bukan karena penaklukan, melainkan melalui interaksi sosial, perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan yang dilakukan oleh para pedagang, ulama, dan sufi, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, penting diingat bahwa setiap teori ini memiliki bukti dan argumentasinya masing-masing, terlepas dari perbedaan mengenai kapan dan dari mana persisnya Islam datang, baik dari Gujarat pada abad ke-13, Persia, atau langsung dari Arab pada abad ke-7. Semua teori tersebut sepakat bahwa Islam disebarkan secara damai. Oleh karena itu, kita harus menghargai keragaman pandangan ini sebagai kekayaan khazanah sejarah kita. Proses inilah yang membentuk karakter Islam Indonesia yang moderat dan toleran hingga saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.